Golden ratio adalah ketika kalian membagi sebuah garis menjadi dua bagian, di mana rasio AB per AC itu sama dengan AC per CB. Rasionya 1,6180 sekian-sekian. Lagi-lagi ini bilangan tidak rasional karena tidak ada ujungnya dan tidak bisa dipecah ke rasio bilangan apapun. Golden ratio ini pertama kali diungkapkan dalam bukunya Euclid berjudul Elements, abad ke-5 sebelum Masehi. Euclid, kalau kalian tidak tahu, dialah yang pertama kali mengenalkan dasar-dasar geometri seperti yang kalian pelajari di sekolah dasar. Nah, walaupun golden ratio ini cukup sederhana, hanya tentang rasio panjang garis, tapi ternyata rasio inilah yang mengendalikan hampir semua ukuran di alam ini. Yang paling mudah bisa kalian temukan di tubuh kalian sendiri. Panjang lengan kalian dari siku ke ujung jari dengan siku ke bahu, rasionya 1,6. Begitupun dengan pusar ke ujung kaki dengan pusar ke ujung kepala, rasionya 1,6. Begitupun dengan anggota tubuh lainnya seperti jari-jari tangan. Terlebih di wajah, posisi mata, hidung, alis, bibir, semuanya adalah golden ratio. Maka tidak heran kalau golden ratio ini sering dijadikan patokan kecantikan seseorang. And her width of the face is in golden ratio. Her eyebrows as well, from the end to the arch to the length of the eyebrow, they are in golden ratio proportion. Bahkan golden ratio bukan hanya ada di luar tubuh, tapi di dalam tubuh pun organ-organ tubuh kita memiliki golden ratio, seperti jantung dan detak jantungnya sendiri. Lalu apakah golden ratio hanya ada di tubuh manusia? Tidak, golden ratio ada di mana-mana. Nah, tapi sebelumnya kita bahas dulu satu hal ajaib lainnya yang berhubungan dengan golden ratio, yaitu deret Fibonacci. C'est la suite de Fibonacci. C'est le code que Sonia a dit. Jadi di abad ke-13 ada seorang ahli matematika Italia bernama Leonardo of Pisa, atau sering dikenal sebagai Fibonacci. Fibonacci lah yang memperkenalkan angka yang sekarang kita gunakan. Dan tahukah kalian bahwa angka yang kita gunakan sebenarnya disebut angka Arab? Karena Fibonacci mendapatkannya dari ilmuwan Arab yang namanya Al-Khwarizmi. Nah, dalam bukunya Liber Abaci, Fibonacci mengajarkan hitung-hitungan menggunakan angka Arab ini, dari pertambahan, pengurangan, perkalian, dan seterusnya. Tapi yang menarik dari bukunya adalah halaman ini. Dia merumuskan perkembangbiakan kelinci menggunakan matematika. Sekilas tampak aneh, apa hubungannya matematika dengan kelinci? Tapi menariknya, Fibonacci menemukan bahwa pasangan kelinci yang ideal akan melahirkan pasangan kelinci lainnya yang akan bertambah, sehingga setiap bulannya pasangan kelinci akan bertambah dengan urutan seperti ini: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan seterusnya. Ternyata ini adalah pola matematis. Setiap angka yang muncul dalam deret ini adalah penjumlahan dari dua angka sebelumnya. So 1 plus 1 is 2. Now 1 plus 2 is 3. 2 plus 3 is 5. 3 plus 5 is 8. Deret inilah yang kemudian dikenal sebagai deret Fibonacci. Menariknya, apa yang ditemukan Fibonacci ini ternyata lebih dari sekedar urusan kelinci. Para ilmuwan menemukan bahwa deret ini muncul di mana-mana. Contohnya pada bunga. You know, look at flowers, for example. So there are many flowers that have 3 petals like this, or 5 like this. Some of them may have 34 or 55. These numbers occur very often. Jadi kalau kalian perhatikan bunga dengan jeli, jumlah kelopaknya ternyata tidak sembarangan. Jumlahnya ada yang 3, 5, 8, 34, 55, dan seterusnya. Sekilas tampak acak, tapi ini adalah angka-angka pada deret Fibonacci. Yang paling menarik adalah bunga matahari. Kalau kalian perhatikan bunga matahari, bijinya tersusun membentuk spiral. Kalau kalian hitung jumlah spiralnya, baik yang searah jarum jam maupun yang berlawanan arah jarum jam, dua-duanya adalah angka Fibonacci. Bukan hanya itu, biji-bijinya pun tumbuh dengan cara unik. Mereka tumbuh satu persatu dari tengah dengan sudut 137,5 derajat. Studies have shown that under many growth conditions, each floret should emerge at an angle of 137.5 degrees from the one that came before. Amazingly, 137.5 degrees is a well-known angle called the golden angle. Deret Fibonacci bisa kalian temukan juga pada kulit nanas.
Pola kulit nanas juga membentuk spiral, dan kalau kalian hitung jumlah spiralnya, mereka juga merupakan angka Fibonacci. So we've got 8 spirals going in one direction and 13 spirals going in the other direction. And if those numbers sound familiar, that's because they're both Fibonacci numbers. Hal yang sama bisa kalian temukan pada buah pinus, kol, bahkan daun-daun pun tumbuh ke atas dengan aturan deret Fibonacci. Jadi tanpa kalian sadari, ada matematika di sekitar kita. Ini yang membuat para ilmuwan bingung, bagaimana tumbuhan tahu matematika? So, do plants know math? The short answer to that is no. Plants can't do math. They can't count. So why is there this connection? Keajaibannya tidak berhenti sampai di situ. Kalau kalian bagi dua angka yang berurutan dari deret Fibonacci, semakin tinggi angkanya, maka rasionya pun akan semakin mendekati golden ratio. Dan ini yang menarik, kalau setiap angka pada deret Fibonacci ini disusun membentuk bujur sangkar yang saling bertumpuk, maka setiap bujur sangkar yang bersebelahan, rasionya juga adalah golden ratio. Yang paling menarik adalah kalau kalian tarik garis lengkung melewati setiap bujur sangkar, maka garis itu akan membentuk spiral. Dan spiral ini cocok sekali dengan semua bentuk spiral yang ada di alam. The spiral is the most common shape found in nature. We see it on a grand scale in galaxies and on a small scale at CERN, where they shoot particles through superheated liquid nitrogen. Artinya golden ratio ada di mana-mana, sampai akhirnya menginspirasi seni yang dibuat oleh manusia. Konon, lukisan-lukisan Leonardo da Vinci itu juga merupakan golden ratio. Golden ratio juga banyak dipakai dalam arsitektur. Sampai hari ini, golden ratio pun menjadi kurikulum dalam ilmu grafis. Banyak logo yang menggunakan teknik golden ratio. Sebetulnya masih banyak keajaiban di alam ini selain pi, golden ratio, dan Fibonacci. Kita belum ngomongin fraktal, di mana di balik pola acak seperti ranting pohon, saluran paru-paru, petir, daun-daun, dan masih banyak lagi yang lainnya, tersembunyi pola matematis yang sederhana. Kita juga belum ngomongin Turing pattern, pola matematis yang ditemukan oleh Alan Turing, bapaknya komputer. Dia juga menemukan bahwa pola pada kulit zebra, jerapah, dan corak-corak kulit binatang lainnya, termasuk bagaimana sel-sel itu tumbuh, juga adalah pola matematis.